Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Kriswandani, saya dosen pendidikan matematika FKIP UKSW. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran tentang metode penelitian kombinasi. Selamat siang teman-teman. Kita saat ini akan belajar tentang metode kombinasi. Nah, kita mengenal ada metode kualitatif, ada metode kuantitatif, di mana kedua metode ini itu berdasarkan paham-paham masing-masing, di mana penelitian kuantitatif itu menggunakan paham positivistik. Kemudian sedangkan penelitian kualitatif itu menggunakan post-positivistik. Nah, pada kesempatan ini itu kedua penelitian ini digabung gitu kan, maka menghasilkan yang namanya metode penelitian kombinasi. Nah, pada penelitian kombinasi itu kita akan belajar beberapa materi. Yang pertama sejarahnya, yang kedua tentang pengertiannya, kemudian berikutnya adalah karakteristiknya. Kemudian kita akan melihat kekuatan dan kelemahan dari ketiga jenis penelitian ini. Kemudian jenis-jenisnya. Nah, penelitian mixed method atau penelitian kombinasi itu sangat membantu untuk meneliti di bidang sosial. Nah, kita tahu di Kenapa sih orang yang hidupnya susah itu justru punya banyak anak? kita akan Fenomena ini tuh tahu sebenarnya nyata. bahwa Bahkan nggak terdapat sedikit kesenjangan yang yang menganggap tinggi anak itu antara si sebagai kaya dan tabungan, si miskin. sebagai orang yang bisa Di ngebantu mana kita di masa kini dan ada masa depan, fenomena dan gitu menganggap kan. anak itu sebagai Biasanya sebuah dari investasi. video ini Tapi kita apa akan iya belajar bahwa anak kenapa itu kok adalah orang investasi? yang Well, kita nggak mempunyai bakal ekonomi ngejudge, yang ya mungkin miskin bakal itu ngejudge lah sedikit. pasti Tapi kita perlu mempunyai paham banyak anak kenapa gitu sih kan. pola ini bisa Sedangkan terjadi. kalau Kenapa yang kaya orang itu miskin pasti itu anaknya cenderung punya terbatas banyak gitu. anak dan gimana Nah, cara di sini mutusin kita akan siklusnya biar dunia Anda bisa kedepannya bisa jadi mengakses lebih baik. video itu, Welcome to Psychology of kemudian Finance. Kita bakal mempelajarinya bahas penyebabnya tentang apa. anak. Nah, dari antara kelompok si kaya dan si miskin itu pola asuh itu pasti akan mengalami perbedaan. Di mana orang kaya mengasuh anak-anaknya, kemudian orang miskin mengasuh anak-anaknya itu pasti ada perbedaan. Nah, Kita dari coba fenomena lihat ini, ke masa apa lalu, saja di sih yang bisa ratusan tahun kita yang lalu, teliti, ya teman-teman? sampai sekarang sih. Punya anak itu dianggap sebagai berkah. Saya akan Kenapa? Karena membatasi setiap bidang lu punya anak, pendidikan, lu bisa gitu bantu kan. ekonomi keluarga. Anda Apalagi bisa sebelum coba ada zamannya Anda ekonomi cari digital, sebelum ada topik internet, penelitian apalagi sebelum apa ada sih yang AI terkait seperti dengan zaman sekarang. fenomena yang Zaman ada dulu, dalam masyarakat ratusan tahun lalu, Indonesia. anak itu bisa disuruh bertani, disuruh Oke? ngangkat-ngangkat sesuatu buat bantu-bantu Untuk ide usaha. Anda, itu Anda bisa memikirkan, Anda mau menggunakan penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif itu adalah berfokus pada data numerik dan analisis. Kita bisa menggunakan statistik untuk membantu menganalisis dari data penelitian kuantitatif. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu berfokus pada makna dan perspektif. Karena dalam penelitian kualitatif itu kita itu akan mencari datanya misalkan dengan wawancara, kemudian kita bisa melakukan observasi gitu kan. Yang notabene itu untuk memperdalam apa sih yang ada di dalam subjek penelitian kita. Atau kita akan menggabungkan keduanya gitu kan. Antara penelitian kuantitatif atau kualitatif kita gabungkan. Nah, penggabungan inilah yang disebut sebagai penelitian metode campuran atau mixed method. Nah, mixed method itu mengalami sejarah yang cukup panjang, teman-teman. Menurut Sarwono itu terbagi jadi 4 tahapan atau 4 periode, yaitu periode formatif itu sekitar tahun 1950-an sampai 1980-an. Di mana pada masa itu metode mixed method ini itu dipakai untuk melakukan penelitian di psikologi, di mana para peneliti tersebut menggunakan banyak metode untuk mengukur fenomena sosial yang waktu itu terjadi masa habis perang, gitu kan. Jadi pada masa ini penggunaan metode kombinasi masih bersifat tentatif. Maksudnya orang menggunakan metode kombinasi itu dengan uji coba, belum ada yang mendasar yang kuat gitu kan. Kemudian periode yang kedua itu terjadi tahun 1970-an sampai
1980-an, di mana terjadi perdebatan dari para pakar peneliti. Jadi pada masa ini, para ahli mulai memunculkan isu-isu yang berkaitan dengan paradigma, cara menggabungkan kedua metode. Itu secara benar dan mereka memperdebatkan pengakuan dalam dunia ilmiah, gitu kan. Kemudian periode yang ketiga itu adalah tahun 1980-an, yaitu periode pengembangan prosedur. Jadi pada masa ini para ahli itu sudah mulai memikirkan dan mendiskusikan gimana riset yang menggunakan metode gabungan itu dirancang. Kemudian tahap yang keempat itu memperkenalkan sebagai desain yang terpisah, itu tahun 2000-an. Artinya mixed method itu sudah diakui sebagai metode penelitian tersendiri, gitu kan. Nah, ini kalau kita bisa gambarkan perjalanan dari sejarah metode penelitian kombinasi menurut Sarwono itu seperti ini, teman-teman. Kemudian ada beberapa sumber lainnya yang sama, gitu kan, yaitu pada periode awal mula atau pra tahun 1950-an, yaitu praktek tanpa nama. Jadi istilah tentang penelitian kombinasi itu belum ada pada waktu itu. Jadi mereka, para peneliti itu mengumpulkan data statistik untuk mengukur fenomena sosial sekaligus melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap lagi. Kemudian periode fondasi yaitu tahun 1950 hingga 1980-an. Di mana ini diawali dari penelitiannya Fiske. Yang Campbell dan Fiske itu yang muncul yang namanya konsep triangulasi. Kemudian dikembangkan oleh Norman Denzin tahun 1970, di mana triangulasi yang semula hanya cuma triangulasi metode berkembang menjadi 4 jenis triangulasi, yaitu triangulasi metode, triangulasi peneliti, triangulasi data, dan triangulasi teori. Periode berikutnya itu adalah periode metodologis, di mana tahun 1980-an sampai 1990-an. Itu pengakuan sebagai gerakan independen atau perkembangan menuju metode mandiri. Nah, pada akhir tahun 1980-an, itu penelitian kombinasi mulai diakui sebagai pendekatan metodologi tersendiri, bukan sebagai pelengkap. Jadi perdebatan antara pakar yang menggunakan paradigma penelitian kuantitatif, yaitu positivisme, dan kualitatif, itu memicu kebutuhan akan jalan tengah yang dapat memanfaatkan kekuatan dari kedua paradigma. Kemudian Green itu menyatakan ada 5 tujuan peneliti menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yaitu yang pertama adalah complementary, yang kedua itu adalah development, yang ketiga triangulation, dan yang keempat itu inisiasi, dan yang terakhir adalah ekspansi. Nah, tahap yang terakhir yaitu kontemporer, yaitu tahun 2000-an, di mana ini ada Creswell dan Abbas Tasakori yang sering dianggap sebagai bapak penelitian mixed method, yang mengembangkan mixed method sebagai jenis penelitian yang mandiri. Nah, ini kalau kita gambarkan itu seperti ini. Nah, kita masuk ke materi tentang pengertiannya. Ada beberapa pakar yang menyatakan tentang pengertian dari metode penelitian, seperti menurut Sudaryono, kemudian menurut Johnson dan Christensen, gitu kan. Kemudian menurut Abbas Tasakori, kemudian menurut Creswell. Saya mengambil menurut Creswell sama Sugiono saja ya. Menurut Creswell, itu penelitian kombinasi sebagai pendekatan untuk penelitian yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif, kualitatif, menggunakan prosedur atau desain tertentu, menggabungkan atau mengintegrasikan dua bentuk data dalam desain dan menarik kesimpulan tentang wawasan yang muncul dari database gabungan. Sedangkan menurut Sugiono, itu metode kombinasi merupakan metode penelitian yang menggabungkan
dua penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersamaan dalam satu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang komprehensif, valid, reliable, objektif. Nah, untuk data yang komprehensif itu adalah data yang lengkap yang merupakan kombinasi antara data penelitian kuantitatif dan kualitatif, data empiris, dan data yang interpretif. Kemudian data yang valid adalah data yang memiliki derajat ketepatan yang tinggi antara data yang sesungguhnya dengan data yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian data yang reliable ada data yang konsisten dari waktu ke waktu dan dari orang ke orang. Dan data yang objektif adalah data yang disepakati oleh banyak orang. Untuk karakteristiknya, gitu kan? Karakteristiknya itu ini. Menurut Johnson, silahkan Anda pelajari sendiri. Kemudian menurut ini masih sama ya teman-teman. Kelebihan dari penelitian kombinasi itu yang pertama, menggunakan kata-kata, gambar, dan narasi dapat digunakan untuk memperkaya eksplanasi makna angka-angka yang ada, gitu kan. Kemudian angka dapat digunakan untuk meningkatkan ketepatan penggunaan kata-kata, gambar, dan narasi, mengakomodasi kekuatan-kekuatan riset kuantitatif dan kualitatif. Peneliti dapat menciptakan dan menguji grounded teori. Yang berikutnya, peneliti dapat menjawab secara lebih luas jangkauan pertanyaan riset karena peneliti tidak terkekang dengan satu metode atau satu pendekatan. Kemudian peneliti dapat menggunakan kekuatan-kekuatan metode tambahan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan di metode yang lain. Kemudian peneliti dapat memberikan bukti yang lebih kuat untuk membuat kesimpulan yang diperoleh melalui konvergensi dan kolaborasi temuan. Berikutnya, peneliti dapat menambah wawasan dan pemahaman yang mungkin terluput jika hanya menggunakan satu metode saja. Kemudian pendekatan kualitatif dan kuantitatif itu digunakan untuk bersama-sama akan menghasilkan pengetahuan yang lebih lengkap. Kemudian menggunakan metode gabungan dapat dilakukan generalisasi hasil. Ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya adalah apa? Nah, pasti jika menggunakan hanya satu peneliti itu akan menemukan kesulitan karena ada banyak hal yang perlu dikerjakan gitu kan. Kemudian jika para penganut aliran satu metode menganjurkan bahwa sebaiknya seorang peneliti harus selalu hanya menggunakan satu pendekatan saja. Gitu. Waktu pasti lebih lama pasti. Kemudian biayanya ya waktu lebih lama ya biayanya pasti akan membengkak gitu kan. Kemudian peneliti harus belajar berbagai metode dan pendekatan. Kemudian detail-detail tertentu akan tetap harus dikerjakan oleh ahli metodologi riset. Gitu kan. Jadi butuh banyak pihak yang dilibatkan. Nah, untuk tahapannya. Tahapannya ada 8. Gitu. Untuk jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya menurut Johnson and Christensen itu variasi metode kombinasi merupakan interaksi antara dua aspek yaitu time order decision dan paradigma emphasis decision. Kemudian time order decision itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu concurrent dan sekuensial. Kemudian pada paradigma emphasis decision itu ada dua aspek yaitu dominan status dan equal status. Nah, ini bisa digambarkan jadi 4 kuadran seperti ini, teman-teman. Nah, pada kuadran 1 itu apa namanya? Sistemnya adalah concurrent. Kemudian antara penelitian kualitatif dan kuantitatif itu mempunyai proporsi yang sama. Kemudian kuadran kedua, metode kombinasi model sekuensial dengan bobot metode kuantitatif dan kualitatif yang sama. Jadi berurutan melakukannya. Kemudian tahap kuadran yang ketiga itu ada 4. Terus kemudian tahap yang kelima adalah metode kombinasi model konkuren dengan bobot metode kualitatif yang lebih besar daripada kuantitatif atau sebaliknya. Sedangkan Creswell itu membagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah sekuensial dan konkuren.
Sekuensial itu terbagi jadi 3, yaitu sequential explanatory design, kemudian sequential exploratory design, dan transformative design. Kemudian untuk concurrent terbagi jadi 3, yaitu concurrent triangulation design, concurrent embedded design, dan concurrent transformative design. Nah, dari modul yang saya berikan, itu nanti bentuklah 6 kelompok, di mana masing-masing kelompok mencari karakteristik, kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis ini. Kemudian carilah artikel dan analisislah dari setiap jenis artikelnya. Gimana cara mengumpulkan datanya, gimana kesimpulannya, dan sebagainya. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Selamat sore.